Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wazkuru ni'matallahi 'alaikum idz kuntum a'da'a fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala syafa hufratin minan nari fa'anqazakum minha. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya sebagaimana yang dibacakan oleh adik kita tercinta yaitu Aji Hendrawan berkenaan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Ali Imran ayat 102 hingga 103. Kembali kita diingatkan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala hendaklah bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa dan tetaplah teguh dengan tali agama Allah. Jangan sampai orang-orang yang bertakwa kepada Allah bercerai-berai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pemirsa TVRI Kalimantan Selatan dimanapun Anda berada, alhamdulillah selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena hari ini kembali kita dipertemukan dalam acara Hari yang Berkah Sejukan Hati. Pemirsa, senang sekali rasanya saya Ihza kembali menyapa Anda dan alhamdulillah hari ini kami berada di Masjid Al-Hidayah, Desa Karangindah, Kecamatan Mandastana, Kabupaten Barito Kuala, dan sudah bersama kami dua guru kita, dua ustadz kita yang insya Allah akan menyampaikan tausiah dalam kesempatan ini. Yang pertama Ustadz Haji Ahmad Jumadi Toha LCMPD dan yang kedua Ustadz Haji Husaini Sahlan SHI MHI. Mari kita sapa bersama kedua guru kita. Assalamualaikum Ustadz Toha dan Ustadz Husaini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Ustadz. Alhamdulillah sehat. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz Toha dan Ustadz Husaini. Alhamdulillah hari ini berkenan menghadiri kegiatan kami dalam rangka untuk berbagi tausiah pencerahan. Mudah-mudahan dari apa yang nanti Ustadz sampaikan insya Allah akan menjadi amalan-amalan kami. Insya Allah Ustadz ya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa saya ingin menyapa Bapak Ibu, adik-adik Masya Allah yang begitu antusias luar biasa dari Masjid Al-Hidayah Desa Karangindah. Assalamualaikum Bapak Ibu. Masya Allah, gimana kabarnya Bapak Ibu, sehat semua? Alhamdulillah, semangat Bapak Ibu. Hari yang berkah. Masya Allah, sudah siap Bu ya untuk mendengarkan tausiah hari ini, setuju Bapak Ibu? Setuju, Masya Allah. Baik, pemirsa, dalam kesempatan ini kita akan mendengarkan sama-sama dengan tema yang menarik, yaitu bersatu dalam kebaikan bukan kebatilan. Sebagaimana kemudian kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-firman-Nya, bagaimana orang-orang yang beriman kepada Allah perlu bersatu, perlu berpadu dalam rangka apa? Dalam rangka untuk mengingatkan dirinya dan mengingatkan saudara-saudaranya dalam hal kebaikan.
Untuk itu yang pertama kita mintakan kepada Ustadz Haji Ahmad Jumadi Toha untuk menyampaikan tausiahnya. Kepada Ustadz Toha disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, semangat ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ke pasar lama membeli buah. Mana cakapnya? Buah dibeli, hati bergembira. Rame-rame ke Masjid Al-Hidayah. Ada TVRI yang selalu setia. Masya Allah, tepuk tangan. Yang ulun hormati guru-guru kita semua yang ada di depan kita, Dr. Ustadz Husaini Sahlan, Al-Ustadz Ihza selaku host, dan Ananda sebagai Qori Hendrawan. Ibu bapak sekalian yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Semoga sehat. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah karena berkat izinnya, taufiknya, kekuatan dari Allah kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah yang dimuliakan ini. Tadi ada ayat surah Al-Imran ayat 103 dibacakan oleh Ananda kita ya, yang berbunyi wa'tasimu bihablillahi jami'a. Berpegang teguhlah kalian dengan tali agama Allah semuanya. Ayat ini Bapak Ibu yang Allah muliakan memerintahkan kepada kita untuk bersatu. Perbedaan tidak harus membuat kita bermusuhan, betul tidak? Di dalam diri kita ini ada tubuh yang berbeda-beda dan semuanya bekerja sama, betul ya? Nabi SAW mengumpamakan umat Islam yang bersatu itu bagaikan satu tubuh yang saling menguatkan satu sama lainnya. Al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhum ba'da. Orang mukmin dengan mukmin lainnya adalah bagaikan bangunan yang saling menguatkan satu sama lain. Kalau kita berjalan, ibu-ibu kalau berjalan ke pasar misalnya, satu tangan kanan mengayun ke depan, satu tangan kiri mengayun ke belakang. Satu bertugas ke depan, satu bertugas ke belakang. Coba kalau misalkan kedua tangan kita, kanan dan kirinya sama-sama diayunkan ke depan, sama-sama diayunkan ke belakang. Kayak gimana jadinya? Begini kita. Maka kita lihat bagaimana kalau kita sakit gigi. Ketika kita merasakan sakit gigi di malam hari, gimana perasaan kita? Enggak bisa nyenyak tidur. Apa yang dilakukan oleh anggota tubuh kita yang lain? Tangan kita akan bergerak mencari obat. Kaki akan melangkah untuk juga mengambil obat. Untuk apa? Agar gigi yang merasakan sakit segera sembuh dari sakitnya. Maka Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, begitu indah persatuan. Perbedaan di antara umat Islam tidak harus menjadikan mereka itu saling berpecah belah, saling bermusuhan. Ada Muhammadiyah, ada Nahdlatul Ulama, ada Persis Persatuan Islam, ada Wasliyah, ada Nahdlatul Watan, dan berbagai organisasi Islam lainnya yang banyak di negeri kita ini, semua itu berpegang teguh dengan tali agama Allah. Yang penting Allahnya, Tuhannya satu, Nabinya sama Nabi Muhammad SAW, kiblatnya sama ke Mekah, dan sama-sama ingin masuk surga. Begitu luasnya surga yang Allah perintahkan agar kita memasuki surganya nanti. Sehingga kalau kita masuk seorang diri, itu kayaknya pusing juga kita. Ya, kalau ibu-ibu berjalan ke taman-taman bunga,
Bunganya cuma satu warna merah semuanya. Lebih baik mana? Kalau ibu-ibu berjalan di tengah taman bunga yang warna-warni. Ada merah, ada hijau, ada putih, ada hitam, ada macam-macam. Mana lebih indah? Yang satu warna atau yang beraneka ragam warna? Lebih indah yang beraneka ragam warna. Saudara-saudara kita di Palestina yang hari ini sampai detik ini juga masih memerlukan persatuan dari umat Islam sebanyak mungkin. Dan untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di Palestina, di Gaza, atau saudara-saudara kita yang ada di belahan bumi manapun, itu sebenarnya tidak membutuhkan keyakinan maupun agama. Yang dibutuhkan oleh saudara-saudara kita adalah hati manusia. Karena ketika manusia itu masih mempunyai hati sanubari, masih hatinya bersih, tidak ingin melihat ada orang lain yang susah, tidak ingin melihat ada saudaranya yang menderita kesusahan, yang dilanda musibah dan masalah, maka dia akan segera mengulurkan dengan kedua tangannya membawa bantuan. Tetapi meskipun satu agama hatinya tidak bersih, hatinya dipenuhi dengan penyakit hati, ada iri, ada dengki, dan ada berbagai prasangka lainnya, maka akan sulit untuk memberikan bantuan. Ya Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, kalau kita melihat bangunan masjid yang begitu kokoh, yang membuat kita merasa aman untuk duduk bersama hadir di majelis kesempatan kali ini, itu tidak lepas karena bangunan masjid ini terdiri dari komponen yang saling mengokohkan dan menguatkan satu sama lain. Ada bata, ada pasir, ada semen, ada batu dan sebagainya. Maka justru ketika umat Islam itu bersatu, terlepas perbedaan organisasinya, terlepas perbedaan pendidikan, latar belakang budaya, tradisi, bahasa, warna kulit, ketika kita bersama-sama berada dalam tali agama Allah yang kuat, maka persatuan sebenarnya sangat indah. Kalau kita melihat lagi misalnya Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, tangan kita. Tangan kita ini kan yang tangan kanan tugasnya untuk yang bagus-bagus, yang bersih-bersih. Sedangkan yang tangan kiri kita tugasnya untuk memungut yang kotor-kotor, membersihkan sesuatu yang menjijikkan. Tetapi kedua tangan kita ini saling menerima. Yang sebelah kiri mengatakan gak apa-apalah, saya bertugas untuk membersihkan yang sampah-sampah, membersihkan yang menjijikkan. Yang sebelah kanan pun juga berterima kasih. Terima kasih ya, dikasih cincin, dikasih gelang, dipasang di sebelah kiri. Itulah persatuan yang ingin kita bangun bersama, sangat indah. Masya Allah, terima kasih banyak kepada Ustadz Toha. Alhamdulillah ini menarik sekali Ustadz ya, bahwa perpaduan, persatuan itu ibarat komponen-komponen bangunan tadi Ustadz ya, Masya Allah. Baik, terima kasih banyak kepada Ustadz Toha, silahkan duduk kembali. Alhamdulillah Bapak Ibu, tadi menarik sekali Bapak Ibu ya, bahwa kalau kita bersatu nggak penting tentang latar belakangnya, jabatannya, latar ekonomi, apa segala macamnya. Tapi kalau kita bersatu atas nama agama Allah, yaitu Islam, maka insya Allah kita akan menjadi umat yang beriman, Masya Allah. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan sama-sama tausiah dari Ustadz Husaini Sahlan. Setelah pesan-pesan yang berikut ini, pemirsa tetaplah bersama kami dalam acara Hari yang Berkah, Sejukkan Hati. Baik pemirsa, terima kasih karena Anda masih bersama kami dalam acara Hari yang Berkah, Sejukkan Hati. Pemirsa, alhamdulillah pada segmen sebelumnya kita mendengarkan sama-sama berkenaan dengan tema kita hari ini, yaitu bersatu dalam kebaikan bukan kebatilan. Bagaimana tadi Ustadz Toha menyampaikan kepada kita, penting sekali bagi kita umat Islam untuk bersatu padu dalam rangka apa? Dalam rangka untuk menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak peduli, tidak memandang tentang latar belakang organisasi atau apapun itu yang ada di bahu kita masing-masing. Tapi kalau sudah Islam, maka insya Allah kita bersatu padu dalam rangka kedekatan kita kepada Allah. Baik Bapak Ibu semua, masih semangat? Hari yang berkah.
Masya Allah. Bapak Ibu siap mendengarkan tausiah selanjutnya? Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan sama-sama tausiah dari Ustadz Husaini Sahlan. Kepada Ustadz disilahkan. Pak Camat jualan tomat. Yang beli harus hormat. Kita umat Nabi Muhammad, jawab salam ulun dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, semangat ya, luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ba'du. Yang sama-sama ulun banggakan, ulun muliakan guru kita akhina Ustadz Haji Jumadi Toha LCMPD. Kita doakan semoga beliau sehat, dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, dan mudah-mudahan beliau senantiasa selalu diberikan kekuatan dalam menyampaikan dakwah. Amin ya rabbal alamin. Juga host kita Ustadz Eza, Bapak, Ibu, jamaah Masjid Al-Hidayah yang insya Allah senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta pemirsa dari Kalimantan Selatan yang dirahmati Allah. Ulun ingin balas pantun sidin tadi nang di awal. Singgah di masjid ketemu Papa Imin. Oleh jamaah disuguhi makanan. Warga desa Karang Indah kalau kajiannya rajin, apalagi yang ceramah Ustadz Husaini Sahlan. Baik Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menarik qari kita tadi ketika menyampaikan surah Ali Imran ya Ustadz ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dikaitkan nanti dengan wa'tasimu bihablillah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, hai orang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Artinya apa? Keimanan yang sudah ada di dada tingkatkan. Gimana? Takwa kepada Allah. Wala tamutunna, jangan kalian mati. Allah ngingetin kita nih, jangan mati Bapak Ibu. Ya. Allah ngelarang kita, Bapak Ibu enggak usah mati, jangan mati. Kecuali apa? Illa wa antum muslimun, maka silahkan mau mati tapi dalam keadaan muslim. Ini apa? Cintanya Allah kepada kita. Matilah tapi dalam keadaan beriman. Gimana caranya? Wa'tasimu bihablillahi jami'ah, berpegang teguhlah kalian kepada talinya agama Allah. Lihat, bersatu kompak dalam apa? Kebaikan. Tali agama Allah. Bukan tali HP, tali dadayan, tali kail, tali pancing. Boleh kita berpegang pada tali pancingan. Ada yang suka mancing, Pak? Boleh. Berpegang pada tali HP, boleh. Tapi jangan lupa, tali agama Allah jangan dilupakan. Jadi enggak bukan melarang, boleh jadi peuncunan, boleh jadi pemancingan, boleh. Ya, tapi tadi jangan lupa tali agama Allah.
kompak dalam kebaikan, kompak dalam salat, dalam shaf berjamaah, meskipun kata Ustadz Jumadi Toha kita berbeda. Ada Jawa, ada Madura, ada Bugis, ada apa, sama kita. Ada NU, ada Muhammadiyah, ada Wasliyah, ada Persis. Kita satu shaf kita. Makanya saya selalu ulang-ulang, satu saat Nabi selesai sholat berjamaah. Dalam bab kaifiyatus shalah, Nabi menghadap kepada jamaah. Apa kata Nabi? Ayyuhan nas. Oi manusia. Isma'u waqilu wa'lamu. Dengarkan, ketahui, fikirkan. Annallaha azza wa jal. Bahwasanya Allah azza wa jal memiliki ibadah laisu bi anbiya wala syuhada. Hamba-hamba yang dia bukan nabi, bukan syuhada. Yaghbituhumul anbiya wasyuhada, tetapi iri kepada mereka para nabi dan para syuhada. Ala majalisihim wa qurbihim minallah, akan kedudukan dan kedekatan mereka kepada Allah, hamba-hamba. Mudah-mudahan kita termasuk hamba yang dimaksudkan diiri oleh para nabi dan syuhada. Maka tiba-tiba ada seorang Arab min qasiyatin nas, dari satu tempat yang jauh, wa alwa biyadih, dia angkat tangannya, dia bertanya, ya Nabi Allah, ada hamba yang dia bukan nabi, bukan syuhada, tetapi iri kepada mereka para nabi dan syuhada. Un'uthum lana ay sifahum lana, tunjukkan sifat-sifatnya kepada kami. Apa kata Nabi? Hum nasum min afiya'in nas, mereka manusia berbeda-beda pihak, suku. Wa nawazil qabail, berbeda-beda kabilah. Lam tasil bainahum arhamun mutaqaribatun, tak ada hubungan darah, tak ada hubungan kerabat. Tapi apa? Tahabbu fillah, saling mencintai karena Allah. Wa tasafu, dan saling satu saf, barisan meski berbeda, bersatu dalam kebaikan. Indahnya kita kalau bersatu dalam sholat jamaah. Indahnya kalau kita bersatu, ibu-ibu ketika ada acara bersatu masak di belakang untuk pengajian kita. Oh indahnya. Coba kalau bersatu sambil ngegosip, sambil ngegibah, itu majelis taklim juga tapi salah channel ya. Majelis taklim versi yang salah. Kenapa ngegosip? Sampai selesai ngerotet. Menyadul aja. Misalnya tuh lihat tuh menyamat, hanya mati laki kawin pulang sedih. Itu dipandang biar pangnya anak kawin. Kan mati juga lakinya. Ya enggak? Boleh enggak? Ini menyamat, minta maaf lah kalau ada nama itu, ini kisah aja. Menyamat laki mati. Boleh enggak kawin? Boleh, asal sesuai dengan masa iddah berapa? Arba'ata asyara wa asyara asyura, 4 bulan 10 hari. Ini kada hanya 3 bulan mati laki. Datang ke penghulu, hendak menikah. Mati Agustus, waktu bulan Agustus mati. Mungkin waktu balap karung enggak, waktu naik pinang enggak mati. Lalu datang, jaga ulun kalajuan bu ay. Mbah pang pajak ditunda julun. Lawaslah ya Pak menunda. Ya 10 tahun lah ojak ulun. Umay lawasnya Pak, sawat buntu. Apa nang buntu? Kada bebuntuan kalau lah. Nah ini kan ada gitu kan. Nah jadi biar kan. Yang penting mati lakinya. Kan gitu. Nah kalau bapak-bapak kada usah menghadang mati. Kalau ibu-ibu menghadang kawin pulang mati laki. Bu. Kan gitu, kalau hendak kawin mati laki, jangan dimati ibu, sayangi laki. Kalau bapak-bapak kada apa-apa ya. Bapak-bapak ini jangankan mati, belum mati aja boleh kawin pulang. Mau Pak? Mau? Nah bapak dan ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, indah kalau kita bersatu. Tengah malam bangun kita salat tahajud sama-sama. Suami bangunkan istri, istri bangunkan suami, salat tahajud sama-sama. Indah. Ini kadang-kadang sama-sama juga nonton bola sampai subuh. Itu bersatu dalam begadang namanya. Ya, apa hasilnya? Hasilnya ngantuk. Tapi kalau kita bersatu dalam sholat tahajud, hasilnya apa?
pahala besar. Makanya Nabi itu bangun biasanya jam 2. Nabi itu tidurnya enggak lama. Jam 9 malam tidur beliau, jam 2 malam bangun. Berapa jam? Sehat beliau. Kenapa? Pola tidur yang teratur, sehat. Kita sampai subuh begadang. Nah makanya bersatu dalam apa? Banyak. Bersatu dalam salat, dalam saf jamaah. Ya kan? Cuma ada juga kadang-kadang. Bersatu juga Bang, bersatu. Pas sholat tarawih, imam ayat panjang. Yasin wal Qur'an, ayatnya Yasin. Ayatnya imam ayat Yasin. Maka maklum Yasin wal Qur'anil hakim. Oh panjang. Bersatu aja buahnya. Bersatu apa? Bulikan tunggal ikut. Hilang di jamaah. Bersatu juga tuh kan. Tapi bersatu yang kada baik. Nah makanya imam paham-paham lawan jamaah. Ada juga bersatu pian. Makmum habis ngaji kan. Bahwa bila imam waladhdallin, imam dulu yang baim-baim makmum kan. Kan imam dulu. Ini kadang-kadang ada waladhdallin, imamnya berdiam. Berdiam. Makmum bersatu juga berdiam habis. Iya. Akhirnya imam balas dendam. Ada imam balas dendam. Waktu sujud terakhir, imam lawas sujudnya. Menggawil dihiga. Banyak amat, banyak atul. Imam bangun belum. Aku takutan banyak amat. Kan aku batal ujar. Iya batal sudah. Rupanya imam bangun begamat. Allahu Akbar. Assalamualaikum, begamat. Hilang imam bulik lewat 3 sekalinya. Makmum hibak basi aja sujud. Nah ini salah. Jadi bersatu dalam kebaikan. Apalagi banyak bersatu dalam kebaikan. Bersatu dalam gotong royong. Ini masalah ada pengantinan, kompak datang beratan. Tapi kalau gotong royong setengah aja datang. Tungin setengah hati juga datang nang ini. Jadi bersatu dalam kebaikan. Apa? Banyak. Bersatu di dalam memakmurkan masjid misalnya. Bersatu apa? Dalam bersedekah misalnya. Kalau kita bersatu dalam bersedekah, berimpak, berzakat dan sebagainya, banyak yang terbantu. Ya kan? Ini bersatu kita semua nih. Orang kaya bersatu, kumpulin uang, bayarkan zakat, bayarkan impak. Untuk apa? Untuk orang miskin terbantu semuanya. Asal kita bersatu dalam kebaikan. Bukan dalam keburukan, bukan dalam kebatilan. Kan banyak bersatu juga. Misalnya, wah aku masih nih, berduit kan rame nih. Penjarahan macam-macam itu bersatu juga, tapi bersatu yang salah. Meskipun dengan dalil-dalil, wah itu misalnya milik ini, aset ini, tetap nggak boleh. Nggak boleh kita ngambil. Kenapa? Karena apapun alasan yang namanya mencuri tetap tidak dibolehkan. Meskipun katanya alasan ini mengambil ini. Kan banyak tuh. Dulu pernah misalnya ada misalnya mengambil hak yang bukan haknya dia diambil dikasih ke orang miskin. Bagus ngasihnya tapi caranya ngambil nggak boleh. Karena itu menyakiti orang lain. Nah maka bersatulah wa'tasimu bihablillahi jami'a. Wala tafaraku, jangan berpecah belah. Wajkuru ni'matallahi alaikum. Ingatlah nikmat Allah atas kalian. Ingat nikmat Allah atas kalian. Kenapa? Dahulu kalian dalam keadaan a'daan, bermusuh-musuhan. Fa'allafa baina qulubikum, Allah satukan hati kalian. Ingat dulu kita saling bermusuh-musuhan. Zaman dulu. Masing-masing suku, masing-masing kelompok, masing-masing bangsa bermusuh-musuhan. Sehingga apa? Fa'asbahtum binikmatihi ikhwanan. Maka kalian dijadikan satu saudara. Mudah-mudahan kita semua dalam persatuan persaudaraan Islam ini senantiasa mendapatkan kebaikan-kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, bagaimana persatuan dalam Islam mendorong kita untuk saling mendukung dalam hal amal soleh Ustaz ya. Masya Allah. Alhamdulillah Bapak Ibu
Ibu sekalian, kita sudah sama-sama mendengar tausiah ya Bapak Ibu dari ustadz-ustadz kita. Dan insya Allah setelah ini Ulun buka sesi tanya jawab. Siap Bapak Ibu? Setelah pesan-pesan yang berikut ini tetaplah bersama kami dalam acara Hari yang Berkah, Sejukkan Hati. Baik pemirsa, terima kasih karena Anda masih bersama kami dalam acara Hari yang Berkah, Sejukkan Hati. Alhamdulillah pemirsa, pada segmen-segmen sebelumnya kita mendengarkan sama-sama dari para penceramah kita, para guru kita, para ustadz kita yaitu Ustadz Toha dan Ustadz Husaini Sahlan berkenan dengan tema kita hari ini yaitu bersatu dalam kebaikan bukan kebautilan. Bagaimana kita memahami sama-sama bahwa Islam mendorong kita untuk bersatu agar apa? Agar kita benar-benar solid dan kita menjaga kesolidaritasan itu dalam rangka untuk menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu semua, masih semangat Bapak Ibu? Tadi di awal Ustadz Toha ngobrolin tentang surga gitu ya, bahwa persatuan itu memudahkan kita untuk masuk surga. Sekarang pertanyaannya, siapa yang mau masuk surga? Angkat tangan boleh Bapak Ibu? Masya Allah, semuanya mau masuk surga Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan kita bersama-sama di surga, amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu semua, karena kita sudah dengarkan sama-sama tausiah dari guru-guru kita pada hari ini, Ulun buka sesi tanya jawab. 2 pertanyaan dulu boleh ya Bapak-Bapak, Ibu-Ibu silakan yang mau bertanya. Oke, 1, 2 nih yang sebelah sana dulu ya. Silakan Bapak, perkenalkan nama, dari mana dan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama ulun Muhammad Zainal dari Majelis Al-Hidayah. Izin bertanya Pak Ustadz, kita sering melihat dalam masyarakat kadang ada orang-orang yang suka membicarakan orang lain, menggunjing dan juga kadang menggosipkan orang lain Pak Ustadz. Hingga membuat suasana dalam bermasyarakat ini menjadi tidak rukun Pak Ustadz. Nah, bagaimana cara kita agar mengajak mereka kembali untuk bersama-sama berbuat baik dan tetapi tidak menyinggung perasaan mereka Pak Ustadz, seperti itu. Itu saja Pak Ustadz, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, pertanyaannya bagus banget ini, kita tampung dulu. Silahkan Bapak yang di tengah sini ya, boleh tadi angkat tangan. Perkenalkan nama Bapak, dari mana dan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustadz, perkenalkan nama ulun Bapak Eko dari Majelis Taklim Masjid Al-Hidayah. Izin bertanya, kita dalam berkeluarga terkadang kita mengalami yang namanya dinamika dalam kehidupan. Terkadang kita memiliki pendapat yang berbeda dengan anak atau memiliki cara berpikir yang berbeda dengan anak. Contohnya misalkan dalam pergaulan sehari-hari atau misalkan dalam pendidikan. Misalkan orang tua, kita sebagai orang tua menginginkan anak kita memilih jurusan A misalkan. Sedangkan anak kita menginginkan jurusan yang B. Nah, terjadinya perbedaan pendapat atau cara berpikir ini bagaimana cara menyikapinya agar kita tetap kompak terutama dalam kebaikan di dalam keluarga Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, bagus banget pertanyaannya Bapak. Silahkan kepada Ustadz Toha untuk menanggapi yang pertama dulu Ustadz ya. Jadi dari Bapak Zainal tadi ya. Kadang-kadang terjadi gitu ya bahwa orang-orang yang mungkin suka ngomongin orang ini Ustadz, atau mungkin bikin suasana itu jadi nggak rukun Ustadz dalam kehidupan bertetangga, bermasyarakat dan lain sebagainya. Gimana caranya nih Ustadz agar bisa mengajak mereka itu kembali berbuat baik tanpa bikin mereka tersinggung? Silakan Ustadz Toha. Baik, ada majelis-majelis yang mengajak kepada kebaikan. Ada majelis yang menyeru kepada keburukan, perpecahan. Maka untuk majelis-majelis, perkumpulan-perkumpulan yang merusak, ibaratnya kita katakan say no to drug. Katakan tidak boleh bergabung kepada narkoba, narkotika, dan kawan-kawan sejenisnya. Kalau ini kita gunakan dalam prinsip mendidik, mengedukasi masyarakat kita, agar kita menjauhi setiap majelis, setiap perkumpulan yang hanya akan menimbulkan kerusakan, yang hanya akan menimbulkan hubungan yang tidak harmonis.
Sementara tadi disampaikan kita harus membangun harmonisasi, hubungan yang harmonis antara anggota masyarakat. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dalam hal kebaikan kita harus saling bahu membahu, saling tolong menolong, saling mensupport. Dalam hal keburukan maka kita tidak boleh saling tolong menolong. Kalau Rasulullah SAW memberikan pilihan-pilihan, ketika kita melihat ada kemungkaran, ada orang yang imannya kuat dan dia punya kekuatan dan juga mempunyai kedudukan yang bisa menghilangkan kemungkaran, maka Rasul mengatakan falyughayyirhu biyadihi, harus mengubah dengan kekuatannya, dengan kedudukan yang dia miliki. Ada orang yang tidak punya keimanan seperti itu, maka dia hanya bisa menyampaikan dakwah, mencerahkan masyarakat, mencerdaskan, mengedukasi, menunjukkan mana yang baik, mana yang positif. Insya Allah kebaikan ini sedikit demi sedikit akan menular ke seluruh anggota masyarakat. Ada yang mungkin tidak bisa ceramah dan juga tidak punya kekuatan untuk mengubah kemungkaran. Maka dengan hati kita mengingkari, kita menolak segala bentuk keburukan, segala bentuk yang memecah belah persatuan di tengah masyarakat, menggibah atau mungkin main kartu atau minum dan sebagainya. Hati kita tidak rela menyaksikan itu. Hati kita tidak ingin hal itu terus-menerus terjadi di tengah kita, maka kita ingkari dengan hati kita, dan itu adalah selemah-lemah iman. Bisa juga kita mengajak kepada gotong royong, sama-sama kita membangun kebaikan. Karena kalau kita tidak memberikan solusi dengan memperbanyak kegiatan sosial yang bermanfaat, mungkin mereka tidak punya kesempatan dan tidak punya waktu untuk meluangkan waktu dalam berbuat sesama kepada kebaikan sesama. Sehingga ya kita mungkin gotong royong, bersih-bersih lingkungan, kita saling menyantuni yatim piatu, kita ajak mereka. Karena mereka semua mungkin adalah orang-orang yang membutuhkan tangan kita. Orang-orang yang membutuhkan perhatian daripada kita. Dan yang terakhir adalah kita mendoakan mereka. Doa kata Rasulullah SAW adalah silahul mu'min. Doa itu merupakan senjata bagi orang beriman. Kalau kita tidak bisa mengubah keadaan, tetapi siapa yang bisa menghalangi kehendak Allah? Kalau Allah sudah berkehendak untuk mengubah keadaan yang buruk menjadi keadaan yang lebih baik, maka gunakanlah senjata berupa doa ini untuk mengubah masyarakat kita menjadi masyarakat yang penuh dengan keimanan, kebaikan dan ketakwaan. Masya Allah, terima kasih banyak kepada Ustadz Toha untuk menanggapi tadi pertanyaan dari Bapak Zainal. Silahkan kembali Ustadz Toha. Alhamdulillah sebenarnya Ustadz ada banyak cara Ustadz ya untuk bisa mengajak orang dalam kebaikan, diantaranya tadi adalah yang disampaikan oleh Ustadz Toha tadi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, langsung saja kita ke pertanyaan yang kedua ditanyakan oleh Pak Eko tadi Pak ya. Kita mintakan kepada Ustadz Husaini untuk menanggapinya. Ustadz, ini biasanya dalam keluarga hubungan orang tua dan anak Ustadz terjadi perbedaan pendapat, perbedaan persepsi. Bagaimana agar kiranya anak dan orang tua ini bisa menjaga harmonisasi begitu ya. Kerukunan dan tetap menjaga komunikasinya dengan baik agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam keluarga. Silahkan Ustadz Husaini. Baik. Memang kadang antara anak dan orang tua itu ada perbedaan, terutama perbedaan pola berpikir. Kalau orang tua biasa berpikir itu menggunakan pengalaman dan tanggung jawab. Sehingga kadang-kadang orang tua karena dia punya pengalamannya sangat banyak dan kemudian dia punya tanggung jawab, dia berbeda sama anak. Kalau anak biasanya berpikirnya menggunakan semangat, ingin tahu dan ingin coba. Semangatnya hebat, dia ingin tahu dan ingin mencoba-coba. Sehingga kemudian terletak kompak. Nah gimana supaya mereka kelihatan kompak? Yang pertama bahwasanya orang tua mesti berusaha tidak hanya sekedar memerintah. Tapi coba mendengarkan dahulu pendapat anak. Dan anak juga coba sopan dan lembut. Dan jangan melawan dengan orang tua.
Kadang-kadang persoalan-persoalan, masalah-masalah bisa selesai ketika kita duduk bersama, anak mencoba sopan, orang tua mencoba memahami apa yang diinginkan anak. Satu itu. Yang kedua, orang tua mesti juga menjadi teladan, panutan, contoh. Misalnya gini, ketika orang tua pengen anaknya rajin sholat, rajin ibadah, orang tua harus memulai. Dia dulu yang sholat, dia dulu yang ibadah. Jangan, nak ayo ke masjid, pian pang bah abah nonton bola dulu. Nah, anak gak akan ngikutin. Orang tua ngelarang anaknya main HP. Anak dia malah main HP. Nak gak boleh main HP, dia main HP. Orang tua nyuruh anak jangan bohong. Ada tamu mau datang, nak nanti kalau misalnya Acil ini datang tolong padahin mama gak ada. Ya bohong dia. Maka anak nyari, lihat, mencontoh. Yang selanjutnya coba kita di dalam mendidik anak atau ada masalah cari solusi atau win-win. Jangan hanya melarang ya. Anak misalnya mau jalan-jalan, mau berteman, udah bilang aja, nak silahkan berteman tapi jangan lupa satu hal, jangan sampai larut malam, jangan lupa satu hal, jangan lupakan sholat. Artinya apa? Kita bolehkan ada syarat-syaratnya Pak, sholat jangan ditinggal. Kalau kita ngelarang langsung anak akan merontak ya. Jadi apa? Ada solusi, ada ya kita beri dia win-win solution ya gitu ya. Anak dapat, kita dapat gitu ya. Sehingga kemudian apa? Enak. Jadi kita tidak ngelarang begitu aja. Ada syarat. Boleh nak berkawan tapi cari teman yang baik. Boleh nak berteman tapi jangan sampai tengah malam. Boleh nak berteman tapi jangan lupakan sholat. Maka yang ketemu apa? Nyaman, nikmat. Ya, kenapa demikian? Karena antara bapak, antara ibu dan anak terjadi win-win solution. Jadi enggak lantas melarang begitu aja, anak akan berontak. Namanya anak-anak kan begitu. Kemudian yang paling utama, ayo kita kalau perlu juga bisa ajak ya gaya bahasa humoris lah misalnya. Anak main HP, bilang nak nanti kalau komen HP terus nggak mau berhenti, nanti ingat nanti kau kawin juga pakai aplikasi ya kan gitu ya. Saya kira itu ya mungkin mudah-mudahan manfaatnya. Terima kasih. Ya. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Ngomong-ngomong tentang kekompakan orang tua dan anak nih, saya mau ngetes juga Ustadz kekompakan dari Bapak Ibu yang di sini. Hari yang berkah. Oke, alhamdulillah Bapak Ibu, ada 2 pertanyaan lagi, kita masih punya waktu ya Bapak Ibu ya. 2 pertanyaan lagi, silahkan angkat tangan Bapak Ibu yang ingin bertanya. 1 di sini, Bapak ada lagi? Oh ya, 1 di sini. Oke, silahkan Bapak dulu yang di sebelah sana, perkenalkan nama, dari mana dan pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismail dari Majelis Taklim Masjid Al-Hidayah. Saya ingin bertanya Ustadz, kadang-kadang kita diajak untuk ikut dengan kegiatan yang tidak, kebenaran yang belum bisa dipertanggungjawabkan begitu. Nah, kadang-kadang kita juga ikut-ikutan gitu, takut nanti dikatakan tidak setia kawan begitu. Nah, bagaimana caranya agar kita tetap teguh di jalan yang benar, tapi juga bisa membawa teman kita itu ikut dalam kebaikan. Begitu Ustaz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja silakan Bapak yang di sebelah sini. Perkenalkan nama Bapak, dari mana dan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jumri. Izin Ustadz, ini mau nanya. Dulu kalau ada kerja bakti atau acara kampung, warga semangat kumpul Ustadz. Tetapi sekarang makin banyak yang cuek dan sibuk sendiri. Bagaimana cara biar semangat gotong royong kita, kebersamaan kita bisa lagi Ustaz. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Bapak Jumri tadi Pak ya. Baik, langsung saja kepada Ustadz Toha untuk menanggapi pertanyaan dari Bapak Ismail. Kadang-kadang nih Ustadz ada kegiatan-kegiatan yang mungkin saja tidak sejalan dan masih belum kita sebut ya belum bermanfaat lah begitu ya. Atau tidak sejalan dengan apa yang
kita biasanya lakukan. Ini gimana nih Ustadz? Agar kita tetap teguh dengan jalan kebenaran, tapi tetap bisa mengajak orang-orang, saudara-saudara kita di luar sana juga tetap dalam kebaikan. Silahkan Ustadz Toha. Pertanyaan yang sangat bagus, bismillah. Saya akan mencoba untuk menjawab pertanyaan yang sangat bagus ini. Ada sebuah doa yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita. Yaitu doanya berbunyi, Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Ya Allah, yang maha berkuasa membolak-balikan hati manusia. Teguhkan hati kami untuk senantiasa berada di atas agamamu. Ya Allah yang maha membolak-balikan, menggerakkan hati manusia, gerakan hati kami untuk senantiasa menaati kebaikan yang Kau berikan. Jadi inilah doa yang mungkin harus senantiasa kita lakukan, kita jadikan sebagai munajat agar kita diberikan keteguhan prinsip untuk senantiasa berjalan di atas trek kebenaran. Sehingga hati kita tatkala kita sering menjadikan doa ini sebagai munajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan petunjuk mana jalan yang menuju kepada kebatilan yang harus kita jauhi dan mana bisikan-bisikan hati yang mengajak kepada kebaikan yang harus kita ikuti. Ada juga sebuah doa yang diajarkan, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, perlihatkanlah kepada kami bahwasanya yang benar itu adalah benar dan beri kami kekuatan untuk mengikuti kebenaran tersebut. Ya Allah, perlihatkanlah kepada kami bahwasanya yang batil itu adalah batil dan berikan kami kekuatan untuk menjauhi kebatilan itu. Karena hati manusia ini kadang-kadang lemah. Pada saat kita diajak oleh sekawanan untuk misalnya melakukan sesuatu yang mungkin belum tentu tadi bermanfaat, atau bahkan mungkin sangat bertolak belakang dengan manfaat yang seharusnya kita lakukan, maka kita harus mempunyai keinginan yang kuat untuk menolak. Sebab kalau kita memenuhi ajakan kepada sesuatu yang mungkin justru akan menimbulkan kemudaratan, akan menimbulkan persepsi yang tidak baik di tengah masyarakat, maka kita nantinya tidak punya prinsip yang kokoh. Jadi kita harus mulai berani untuk menolak, say no, menolak kepada keburukan, insya Allah. Insya Allah. Terima kasih banyak kepada Ustadz. Wallahu a'lam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik, langsung saja kepada Ustadz Husaini kita mintakan untuk menanggapi pertanyaan dari Bapak Jumri tadi. Biasanya nih Ustadz ada kegiatan-kegiatan kerja bakti atau bahkan acara kampung begitu ya. Warga semangat betul nih untuk kumpul Ustadz. Tapi kadang-kadang biasanya ada kesibukan-kesibukan atau hal-hal yang menghalangi sehingga semangatnya itu turun Ustadz. Gimana caranya agar tumbuh lagi semangat tersebut? Silakan Ustadz Husaini. Baik. Terima kasih. Ini fenomena umum yang sering kita lihat. Dahulu budaya kita gotong royong semua ikut. Nah sekarang itu susah karena masing-masing sibuk HP, sibuk nonton YouTube, sibuk nonton macam-macam. Semua ada di rumah. Nah lalu apakah kemungkinan atau bagaimana kemungkinan kita untuk menumbuhkan kembali semangat gotong royong? Satu, angkat nilai agama dan budaya. Ini satu. Karena kalau udah bicara agama, tadi Ustadz Jumadi Toha, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong menolong itu adalah nilai agama. Budaya juga ada. Semua budaya baik Jawa, Bugis, Banjar, Madura ada nilai-nilai budaya gotong royong kita. Angkat kembali ini. Ingatkan bahwa kita memiliki nilai agama yang tinggi tentang gotong royong, nilai budaya yang tinggi tentang gotong royong. Yang kedua, istilahnya itu RT atau siapa yang mengundang, jangan cuma mengundang, dia memulai. Kalau di hulu airnya bening, hilirnya pasti jernih. Kalau pemimpinnya mengajak duluan mulai, maka bawahan tuh ikut pasti. Pemimpin dulu, ini jangan nyuruh-nyuruh, tapi ikut duluan. Pemimpin dulu, ketua RT dulu. Kalau perlu, jangan sekedar gotong royong. Misalnya,
ada istilahnya musik, nggak apa-apa kalau musik sambil gotong royong, kan ada yang suka makan-makan selesai ini gotong royong kita makan sambil ngomong-ngomong, itu bagus. Atau anak-anak muda yang kreatif, biasa kan sambil konten-konten tuh ya, anak muda sambil main konten video, nggak apa-apa. Anak-anak muda kita libatkan dengan konten-kontennya, itu juga bagus ya. Jadi kita juga gotong royong harus kreatif ya. Jadi kalau udah kreatif macam-macam, selfie macam-macam, enggak masalah. Yang penting mereka terlibat dalam gotong royong tadi. Insya Allah kalau ini, satu teladan pemimpin ketua RT. Yang kedua nilai agama yang terus kita angkat, nilai budaya yang kita kembangkan, nilai ibadah yang terus kita jalankan, dan kreatif dalam melaksanakan gotong royong. Rame pasti. Kembali lagi, jadi ikutin zaman kita ya. Itu yang harus kita jalankan. Saya yakin betul kalau ini terjadi, itu menjadi budaya kembali yang tadi kata Pak ini mulai hilang ya. Tulak ke sawah bawa cangkul, singgah setumat beli ketupat. Kalau gotong royong, yuk kita ngumpul. Yang di rumah akan didatangin malaikat maut. Terima kasih. Alhamdulillahirrabbilalamin. Penyampaian jawaban tadi menjadi penutup acara kita pada hari ini. Persatuan pikiran dan hati yang jernih karena Allah Subhanahu wa taala insya Allah menjadikan kita sebagai mukmin yang senantiasa menguatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dari apa yang disampaikan oleh guru-guru kita hari ini menjadi amalan-amalan terbaik yang bisa kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Saya Iza pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari yang berkah, sejukan hati. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ya Allah, Tuhan yang maha agung, Tuhan yang maha pengasih, Tuhan yang maha penyayang. Di hari yang penuh rahmat, penuh dengan berkah ini, kami memohon kepadamu, jadikanlah kami hamba-hambamu yang selalu bersatu dalam kebajikan, saling menguatkan dalam ketaatan, dan saling menolong dalam kebaikan. Ya Allah, jauhkanlah kami dari perselisihan yang memecah belah, jauhkanlah kami dari kebatilan yang menjerumuskan, dan jangan engkau biarkan hati kami bersatu dalam dosa dan kemaksiatan. Ya Allah, satukanlah keluarga kami dalam ketaatan kepadamu. Satukanlah tetangga dan masyarakat kami dalam semangat gotong royong. Dan satukanlah hati kaum muslimin dalam ikatan persaudaraan Islam. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami pemimpin yang adil, jamaah yang rukun, dan lingkungan yang damai. Sehingga kami dapat bersama-sama menuju ridha-Mu dan bersama-sama memasukkan kami ke dalam surga-Mu ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.